Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Lendraini dari UPT SMP Negeri 3 Stiung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Pendidikan IPA tahun 2023 Universitas Negeri Padang. NIM 22345097. Hari ini, Rabu 16 Agustus tahun 2023, melaksanakan uji kinerja di kelas 8 dengan materi kelainan sistem gerak pada manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke ya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang coba anak ibu dulu berdiri semuanya dulu. Rapian dan kebersihannya dulu. Nah, sudah berdiri semuanya? Sudah lihat teman di sebelahnya? Nah, ada rapi belum? Tuh, coba lihat dulu. Bayu sudah rapi ya? Sudah. Oke ya. Nah, silakan anak ibu keluarkan buku paket. Pokoknya buku yang berhubungan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu belajar IPA ya. Nah, silakan duduk kembali. Melanjutkan pembelajaran kita hari ini, atau melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi ketua, silakan disiapkan. Aduh, siap. Doa mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ambil absen dulu ya. Coba didengarkan ya. Adifa Lantina Putri, Aira, Aza, Bayu, Didi, Febi, San, Rais, Marna, mana? Muhammad Al-Bakar, Farhan, sudah ada keterangannya. Alfa ya. Gus Afendi, Alfa juga. Naila, Rafael, Lokal, Bu. Revan, Selfie, Zaini, Zifana. Ada 5 orang yang alfa ya. Ada keterangannya ya. Kemana ini? Ada yang tahu? Tidak. Ini kita surat juga ada ya. Ada ya. Sebelum kita lanjutkan, kita bikin kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Di mana kesepakatannya, selama proses pembelajaran berlangsung, anak ibu tidak ada keluar masuk tanpa seizin ibu. Paham itu?
Selama berdiskusi itu anak ibu tidak ada yang berjalan ke kelompok yang lain. Nah, ketika ibu menerangkan tolong diperhatikan ya. Paham? Oke. Siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita yang kemarin? Ya? Sandy. Udah apa lagi? Rangka. Apa lagi? Otot. Ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang rangka, sendi dan otot. Ya. Nah, bagaimana jika salah satu sistem gerak kita itu mengalami gangguan? Bisakah kita beraktivitas atau bergerak normal? Tidak. Ya. Contohnya ya, pernah anak ibu merasakan terkilir? Pernah? Pernah ya? Nah, apa yang anak ibu rasakan? Sakit. Bisa nggak anak ibu bergerak atau berjalan normal kalau sudah terkilir itu? Tidak. Jika salah satu organ gerak kita mengalami gangguan, maka kita tidak bisa bergerak dengan normal ya. Nah, di mana materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kelainan atau gangguan pada sistem gerak manusia. Ya. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini? Nambah? Coba baca. Oke ya. Di mana tujuan yang pertama yaitu melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan upaya menjaga kesehatan sistem gerak dengan benar ya. Kemudian yang kedua, apa? Dengan melalui diskusi, dengan mengamati gambar pada LKPD dan tayangan video, peserta didik dapat menganalisis gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem gerak dengan benar ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kita di sini menggunakan masalah. Nah, bisa Anda lihat gambarnya itu? Ayo amati ya. Yang pertama gambar kita amati dulu ya, nanti video. Sekarang kita amati gambar dulu. Itu gambar apa itu? Kenapa ya? Kenapa? Gambar apa itu dulu yang pertama? Kaki. Kakinya bagaimana? Melengkung ya, atau bengkok ya. Yang kemudian yang kedua gambar apa itu? Bungkuk anak. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa lagi? Apa yang nampak di gambar itu? Yang pertama gambarnya kakinya bengkok. Yang kedua anak itu punggungnya itu melengkung. Jadi apa yang muncul pertanyaannya? Kenapa punggung anak itu bisa membengkok? Oke, kenapa punggung anak itu bisa membengkok? Kira-kira hipotesis anak ibu sementara dulu apa itu kira-kira? Mengapa punggung anak tersebut bisa bengkok atau melengkung? Karena posisi duduk kurang baik ya. Oke, karena posisi duduk kurang baik ya. Dialami oleh pemain belakang Stoke City, Ryan Sterling dalam laga persahabatan melawan Leicester Sekali City. perhatikan dulu. Kejadian bermula saat bek asli Inggris duel beradu bola dengan pemain sayap Leicester City, Mark Albrighton. Ketika menjadi tumpuan tubuhnya saat melakukan tackle. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada kelainan pada sistem gerak, yaitu di daerah sekitar pergelangan kaki. Menurut kalian, jaringan apa saja yang mengalami kelainan sistem gerak pada permasalahan tersebut? Dapatkah kelainan Yang terjadi pemain bola itu patah
patah tulang ya. Kaki ringan apa yang merusak pada pergelangan kakinya itu. Nah, sekarang anak ibu duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya? Sudah ya. Nah, sekarang ibu bagikan LKPD. Silakan menghadap ke kelompoknya. Ini ada LKPD dan bahan ajarnya ya. Silakan anak ibu lihat. Di situ juga sudah ada orientasi masalahnya ya. Ibu akan mengambil penilaiannya, ada 3 ya. Yang pertama penilaian pengetahuan, itu nanti ibu ambil di akhir ya, itu dengan tes ya. Kemudian yang kedua itu penilaian sikap. Nah, sikap kalian itu akan ibu nilai selama proses diskusi ya. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Nah, di mana keterampilan itu akan ibu nilai bagaimana kalian itu anak ibu semuanya berdiskusi di kelompoknya masing-masing dan bagaimana anak ibu menyajikan hasilnya nanti. Jadi setelah berdiskusi, anak ibu itu akan menyajikan hasil ya. Nah, sekarang silakan anak ibu kerjakan LKPD yang telah ibu berikan dan silakan dicari jawabannya itu di bahan ajar atau buku pakai atau sumber yang lain. Silakan bekerja sama. Nah, ini buat dulu. Bikin pertanyaannya dulu ya. Berdasarkan gambar di samping, apa yang muncul pertanyaan dari Anda? Silakan bikin pertanyaan. Mengapa tulang punggung anak tersebut bisa membengkok atau bengkok? Yang pertanyaan kedua, mengapa tulang punggungnya itu bisa bengkok? Ya, bisa bulat. Dingin. Nah, ingat ya, selama proses diskusi itu akan dinilai ya. Jadi silakan anak bekerja sama. Kesalahan.
Karena posisinya kurang dari itu situ. Sama, kita satu kuasa balannya kan. Kebetulan tuh Aska. Kita masuk ke tahap menyajikan hasil diskusi ya. Nah, kelompok siapa yang tampil dulu? Nah, kelompok apa? Dua, ya udah, silakan. Silakan kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan membacakan hasil diskusi dari kelompok pertama. Kami bacakan kira-kira masalah yang terjadi apa yang menyebabkan tulang punggung dan kakinya bengkok. Penyebab tulang punggung dan kaki membengkok. Tulang punggung melengkung ke belakang disebabkan karena sikap atau posisi tubuh yang tidak baik, kebiasaan duduk yang salah, seperti duduk dengan posisi yang terlalu membungkuk, membawa tas yang terlalu berat, kaki membengkok, atau melengkung, menyerupai huruf O merupakan kelainan pada tulang yang disebut rakitis atau riketsia yang disebabkan karena kekurangan vitamin D dan zat kapur atau kalsium pada makanan sehingga pertumbuhan dan pembentukan tulang tidak sempurna. Terdapat beberapa kelainan pada sistem gerak sebutlah kelainan yang terdapat pada tulang, sendi, dan otot masing-masing tidak kelainan. Kelainan pada tulang, osteoporosis, dan pada otot, hipertrofi di bagian tertentu, atrofi, keadaan otot, tetanus, kelainan otot karena adanya infeksi bakteri Clostridium, kelainan sendi, artritis, peradaban pada sendi. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana cara pencegahan dari penyakit rakitis? Untuk dua untuk menjawab, silakan didiskusikan dulu. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Cara pencegahan dari penyakit rakitis itu mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang yang mengandung vitamin D atau ikan tuna, telur, daging sapi, olahan kedelai. 2. Rutin berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk Pak. Rasakan dulu ya. Nah, kelompok siapa lagi?
diabetes atau memakai usia yang disebabkan karena pengurangan vitamin D dan zat kapur atau kalsium pada makanan sehingga pertumbuhan dan kembuhan kandungan tidak sempurna. Kepada kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang bertanya, apa perbedaan kelainan tulang iofosis, lordosis, skoliosis? Iofosis tulang punggung melengkung ke belakang. Lordosis tulang belakang melengkung ke depan. Skoliosis tulang belakang melengkung ke samping. Oke ya. Jadi kelainan pada tulang belakang itu ada 3 ya. Perbedaannya ada skoliosis itu tulang belakang melengkung ke samping. Kemudian kifosis tulang belakang melengkung ke belakang. Kemudian ada lordosis itu tulang belakang melengkung ke depan. Ya. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, coba silakan berdiri. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa penyebab terjadinya osteoporosis? Apa? Kelumpuhan tulang karena kekurangan kalsium yang disebabkan karena sering bertambahnya usia sehingga kepadatan tulang menurun karena kekurangan hormon dan daya hidup yang tidak sehat. Nah, jadi osteoporosis itu adalah kerapuhan pada tulang ya karena kekurangan kalsium ya. Ini terjadi pada orang usia lanjut ya atau orang tua ya. Oke, silakan. Tutup. Demikian hasil diskusi kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 berdasarkan masalah pada video mengapa yang mengalami gangguan pada sistem gerak karena cedera kesehatan dan apa solusi untuk mengatasi tersebut. Mengalami patah tulang pada pergelangan kaki yang menyebabkan jaringan otot di sekitar pergelangan kaki pun ikut terganggu. Solusi mengatasi patah tulang tersebut yaitu dengan pemasangan gips agar tulang yang patah tidak bergerak dan kemudian nutrisi sangat penting untuk menjaga proses penyembuhan pergelangan kita. Terdapat beberapa kailan pada sistem gerak sebutkanlah kailan yang terdapat pada tulang sendi dan otot masing-masing 3 kailan dan dijelaskan masing-masingnya. Kelainan pada tulang, osteoporosis, kerapuhan tulang karena kekurangan kalsium. Ya, kekurangan vitamin D yang menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok membentuk ruko dan X. Lordosis, melengkungnya tulang belakang ke depan karena perbedaan hidupnya tulang. Peradangan pada sendi. Rematik, peradangan pada sendi karena sistem imun tidak dapat bekerja dengan baik yang menyerang lutut, tangan, pergelangan kaki. Asam urat, serangan sakit yang muncul secara tiba-tiba disertai kemungkinan hasil radiasi dari kami. Jika ada kelompok lain yang bertanya, apa penyebab terjadinya osteoporositas? kekurangan protein, buah dan sayuran. Penyebab kedua yaitu usia. Semakin tua usia seseorang, tubuh akan semakin sedikit memproduksi protein yang dibutuhkan otot sehingga memicu sel otot UI menyusut. Genetik, gangguan saraf. Saraf mengalami kerusakan jika mengalami trauma, otot akan berhenti berkontraksi. Karena medis, virus polio. Tanda atau ciri-ciri orang yang menderita penyakit atrofi otot.
salah satu atau beberapa bagian tubuh melemah, anggota tubuh seperti tangan atau kaki tampak lebih kecil dari yang lain. Sulit beraktivitas seperti berjalan, duduk, menelan, atau menggenggam sesuatu. Presentasi dari kelompok kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu. Oke ya. Semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Nah, sekarang Ibu beri penguatan terlebih dahulu ya. Kelainan pada sistem gerak yang pertama yaitu riketsia ya. Riketsia itu terjadi karena kekurangan vitamin D ya, di mana vitamin D itu membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari darah hingga penyerapan tulang ya. Kemudian yang kedua yaitu osteoporosis. Osteoporosis itu karena kekurangan kalsium dan mineral ya, yang terjadi pada orang usia lanjut ya. Kemudian ada istilah patah tulang atau fraktura ya, yang terjadi pada pemain bola tadi ya. Di mana fraktura itu terjadi jika tulang patah, tetapi bagian ujung yang patah tidak menembus kulit. Kemudian ada artritis. Nah ini artritis. Artritis itu adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendinya yang rusak ya. Nah, kerusakan ini menyebabkan sendinya itu menjadi sakit dan bengkok ya. Tapi membesarnya otot ya, karena disebabkan organ gerak. Yang pertama duduk dan berdiri dengan posisi duduk ya benar, membawa beban dengan seimbang, olahraga secara teratur, makan makanan bergizi, terutama yang mengandung kalsium, fosfor dan vitamin D. Kemudian diberikan vaksin polio pada balita. Itu materi kita hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ibu yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita dari tadi ya. Oke, silakan. Saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada sistem gerak manusia. 1. Osteoporosis, kerapuhan tulang karena kekurangan kalsium. 2. Riketsia, kekurangan vitamin D yang menyebabkan tulang kaki tubuh membengkok, membentuk O dan S. 3. Lordosis, melengkungnya tulang belakang di depan karena kebiasaan duduk yang salah. Peningkatan dan pertumbuhan sel otot yang mengacu artritis, peradangan pada sendi. Oke ya, bagus ya. Nah, gimana upaya menjaga agar sistem gerak tetap sehat? Siapa bisa menyimpulkan? Pelajaran sekali pemberat. Upaya yang akan dilakukan atau mencegah kelainan pada sistem gerak. Menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan cara duduk yang benar. Oke, bagus ya, Aira ya. Jadi itu sudah disimpulkan oleh teman kita tadi ya. Kita untuk menjaga kesehatan sistem gerak. Yang pertama apa? Menghindari kebiasaan atau posisi duduk yang salah. Yang kedua, Memperhatikan aktivitas yang tubuh. memperhatikan aktivitas ya. Yang ketiga, berjemur di pagi hari dan pulang pembelajaran kita hari ini ya. Nah, HP-nya kita akan evaluasi pembelajaran kita hari ini itu dengan menggunakan Dasakya ya. Silakan dibuka linknya, itu sudah dibagikan di grup ya. Silakan dikerjakan. Sudah? Ada yang belum?
pelajaran kita hari ini ya. Itu nilai pelajaran kita hari ini menurut anak ibu menyenangkan, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan? Oke ya, alhamdulillah ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang sistem gerak pada hewan ya. Jadi silakan anak ibu baca buku tentang materi yang berhubungan dengan sistem gerak pada hewan ya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita keluar, kita berdoa dulu ya untuk pelajaran dulu ya. Silakan siswa disiapkan dulu. Untuk pelajaran.